Berusaha dikejar oleh Erlangga Sucipto. Cepat Erlangga Sucipto. Kembali Erlangga Sucipto di kotak penalti Persija Jakarta. Kembali pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Ismet Sofyan. Tentunya menghasilkan tendangan bebas bagi Persib Kediri. Persib Bandung maksud kami. Ya, kembali pelanggaran dilakukan oleh Ismet, walaupun juga Ismet merasa dia memang lebih dulu menendang bola, namun keputusan dari Purwanto melihat indikasinya adalah pelanggaran dilakukan oleh Ismet dari belakang. Tidak ada sebuah kontak fisik antara Fabio Lopez dan juga seorang Salim Alaidrus. Novarianto, ada Bambang Pamungkas membayangi. Maman Abdurrahman berpindah ke sisi sebelah kiri kali ini. Erlangga Sucipto. Siswanto berusaha melepaskan umpan Siswanto. Masih ada Leo Tupamahu. Hilton Moreira berpindah ke kanan. Atep. Dan gol! Erlangga Sucipto, pemain berusia 23 tahun, kembali membobol gawang Persija. 0-1. Ya, umpan yang sangat berkelas dari Atep tadi, walaupun sebenarnya kelihatan umpan diarahkan kepada Eloko, namun karena memang bola terlalu tinggi, dan kita lihat bagaimana gerakan coming from behind dari Erlangga Sucipto sangat baik, sangat terbuka, dan dia akhirnya mampu melesakkan bola ke gawang Hendro Kartiko. Ya, dan inilah yang harus dilakukan oleh para pemain Persib. Distribusi bola yang merata, dan inilah yang kali ini dilakukan oleh seorang Atep. Meskipun tadi memang bola mengarah ke seorang Christian Eloko Gonzalez, namun di sanalah hadir seorang super sub, Erlangga Angga Sucipto, yang kita kenal memang lebih banyak berperan sebagai seorang pemain pengganti. Dan inilah yang dibutuhkan Persib Bandung, yaitu pada saat-saat genting ada seorang pemain pengganti yang bisa bermain sebagai seorang pahlawan. Dan akhirnya lahirlah sebuah gol bagi Persib Bandung yang ditunggu-tunggu. Yang dilakukan pelatih Dan Ruwindo memang belum bisa memaksimalkan lini depan Persija Jakarta, dan ditambah dengan jadwal yang padat, memang sangat sulit bagi para pemain untuk terus bermain secara konsisten. Bambang Pamungkas, masih Pamungkas. Masih mampu ditip oleh Cecep Supriyatna, sebuah tendangan yang cukup keras dari Bambang Pamungkas. Iya, kali kedua dari dalam kotak penalti Bambang melakukan shooting yang sangat baik. Namun kita di sini dengan kekuatan kaki kirinya, shooting di area yang dekat, dan kita lihat kembali posisi dari seorang Cecep yang begitu tepat untuk menghalau sepakan dari Bambang tadi. Kembali Bambang Pamungkas. Masih BP. Masih gagal Bambang Pamungkas menjebol gawang Cecep Supriyatna. Nyek Nyobe, Herman Abanda. Masih Banda Herman, Ponario Astaman terlepas. Novarianto, Eloko Gonzalez. Lebih dekat ke Ismet Sofyan. Ya, kita melihat di serangkaian 3 menit terakhir ada 2 peluang bagi seorang Bambang Pamungkas, dan kembali kita melihat aliran bola yang sekarang lebih banyak mengarah kepada seorang Bambang Pamungkas, dan inilah memang harus dilakukan oleh para pemain Persija mengingat tidak optimalnya peran seorang Fabio Lopez hingga menit ke-52, dan lihat saja bagaimana dahsyatnya gerakan seorang Bambang Pamungkas yang hampir mencetak gol bagi Persija. Cepat Siswanto, kembali melepaskan umpan ke depan gawang Siswanto. Masih terus berusaha Christian Eloko Gonzalez mengejar defisit golnya dari Boas Solosa. Ya, ini memang suatu usaha yang juga harus diperhatikan dari segi pertahanan. Apabila memang Persija tidak mau tercuri dari serangan atau counter attack dari anak Bandung yang juga cukup cepat. Fabio Lopez kembali ke Gangga Mudana. Masih Gangga Mudana melepaskan umpan. Ada Robertino Pugliara. Masih dibayang-bayang oleh Atep. Kembali Persija Jakarta. Bukan pelanggaran tampaknya. Bambang Pamungkas. Sebuah
aksi fair play, melihat bagaimana Atep masih tampak terbaring di atas lapangan. Ya, tampak memang di sini ada sebuah clash antara kedua pemain, dan Supriyono yang memang sudah melakukan heading terlebih dahulu, dan Atep yang memang sudah terlanjur melakukan akselerasi, terpaksa harus tertabrak dengan seorang Supriyono yang kali ini memang memainkan sebuah... Berpindah ke sisi sebelah kanan kali ini, yang dituju adalah Leo Tupamahu. Lepaskan umpan jauh ke depan, Leo Tupamahu. Fabio Lopez yang dituju, wow! Nyaris saja, dan wow, gol! Fabio Lopez akhirnya menambah golnya menjadi 3 gol di Jarum Indonesia Super League. Ya, kita lihat crossing spekulasi tadi dari seorang Leonard Tupamahu. Kita pun tidak menyangka apakah memang Bambang atau Lopez tadi yang diarahkan bolanya. Namun Lopez mampu melompat melebihi tinggi dari Nyek Nyobe. Akhirnya mampu melesakkan bola ke gawang. Cecep yang memang tidak mengira bola masuk ke gawangnya. Dan saya pikir ini tuntaslah sudah balas dendam dari seorang Lopez bagi kubu Persib Bandung memang yang telah membuangnya di putaran kedua di musim ini. Ya, memang kita melihat di sini belum maksimal ya peran seorang Fabio Lopez sepanjang pertandingan, namun satu peluang, sekali heading, dan kita melihat ia mampu merobek gawang seorang Cecep Supriyatna yang juga saya pikir mengira bola akan keluar. Namun kita melihat di sini ekstasi seorang Fabio Lopez yang mampu mencetak gol ketiganya di Indonesia Super League musim ini. 1-1 kedudukan sementara melalui gol balasan yang diciptakan oleh Fabio Lopez, pemain yang berasal dari Brasil, sekaligus menjadi gol ketiganya pada Jarum Indonesia Super League bersama Persija tahun ini. Kembali serangan dari Persib Bandung, disapu saja oleh Brand Janka. Ya, jatuh kita lihat Christian El Loco Gonzalez. Ya, kita melihat memang sekilas ada sebuah tarikan dari ya, di sini benturan dari Leo Tupamahu kepada seorang Christian Gonzalez pada saat melakukan duel. Dan ini adalah sebuah posisi yang sangat favorit bagi Christian El Loco Gonzalez, yang pemain kaki kidal yang selalu melakukan syuting yang keras. Apabila ada seorang Lorenzo Cabañas, bisa jadi juga ini akan diambil oleh seorang Lorenzo Cabañas yang sudah 3 kali musim ini mencetak gol melalui posisi tendangan bebas. Patut ditunggu apakah hasil akhir dari situasi eksekusi ini. Belum lagi seorang Hilton Moriera. Ya, semakin menarik tentunya pertandingan ini dengan skor 1-1. Kembali kedua tim mengejar gol kemenangan, dan kita mengharapkan pertandingan ini akan semakin menarik. Kita nantikan bola mati tampaknya dihadapi oleh Christian El Loco Gonzalez dan juga Hilton Moreira. Mampukah El Loco Gonzalez menjebol gawang Hendro Kartiko sekaligus menyamakan jumlah gol dengan koleksi Bosolosa dan masih membentur pertahanan Persija Jakarta? Ya, sangat disayangkan hanya menghasilkan sebuah sepak pojok. Hilton yang tidak mampu melakukan eksekusi dengan sempurna. Namun kita melihat masih ada peluang bagi Persib. Atep melepaskan umpan Atep. Kembali ke Atep. Lepaskan umpan dan Salim Aledrus. Ya, kita melihat lagi sebuah deja vu tentunya bagi lini pertahanan Persija, sama seperti gol yang dicetak oleh seorang Erlangga Sucipto. Kali ini kembali Atep memberikan umpan, dan Hilton Moriera bukan pertama kali ia melakukan aksi tendangan gunting di kotak penalti. Dan sayang, Fabio Lopez, Gangga Mudana, masih Mudana, dibayang-bayangi oleh Nova Arianto. ya, disinilah para pemain belakang Persib juga harus waspada. Memang kinerja para pemain Persija juga sangat penuh improvisasi. Kali ini Gangga Mudana yang mencoba melakukan penetrasi.